Izinkan kami menyambut Anda dengan tepuk tangan. Dari Thailand, kuil kosong. Here comes the blue corner from Thailand. I gave you Paul Suk. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Silakan undang pemain muda Tiongkok Wang Ziwei. Here comes the red corner from China. I gave you Wang Jiwei. Pemain di sisi biru berasal dari kuil Kongsi di Thailand. Dia adalah pemain di Angkatan Darat Thailand. Usia 24 tahun, tinggi 173 cm, rekor 125 pertarungan, 98 kemenangan, 31 KO. Pemain merah adalah Wang Ziwei dari Tiongkok. Usia 21 tahun, tinggi 175 cm, rekor profesional, 27 pertarungan, 22 kemenangan, 13 KO. Wasit pertandingan ini adalah Tuan Pang Hong Tao. Teman penonton di tempat kejadian dan di depan TV. Selamat malam semuanya. Anda sedang menonton sekarang adegan kompetisi stasiun Amei Legend Nanchong. Saya komentator Liu Tingting. Saya Dong Jian Tao. Kompetisi ini pada kategori 65 kg. Ini kelas Amei Legend 65 kg kami. Sebuah permainan di mana 32 menjadi 8. Semifinal turnamen 4 pemain. Ini adalah pertandingan grup musim. Blue Fang adalah kuil kosong dari Thailand. Sisi merah adalah Wang Ziwei dari Tiongkok. Pada awalnya kita melihat pukulan backhand Kong Temple barusan. Ayunan ini, itu jelas mengenai kepala Wang Ziwei. Sekarang mari kita lihat Wang Ziwei. Lutut terbang. Wang Ziwei adalah bintang yang sedang naik daun di negara kita dalam 2 tahun terakhir, di kalangan atlet tempur. Pemain yang relatif terkenal. Wang Ziwei juga memiliki landasan yang sangat kuat dalam latihan sandar. Jadi saat kita menonton Wang Ziwei bermain, langkah kaki bergerak. Selain kecepatan gerakannya, ia menyerang dalam jarak menengah dan jauh. Jadi gaya teknis sanda ini sangat jelas terlihat. Sekarang mari kita tonton pertandingan pertama. Itu hanya kuil kosong. Saya menekankan Wang Ziwei ini selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, Wang Ziwei telah menerima beberapa pukulan keras berturut-turut. Oke, mari kita saling berpelukan. Wasit memisahkan. Tampaknya Wang Ziwei masih bermain sekarang. Saya telah menderita perilaku yang kurang kentara ini beberapa kali berturut-turut. Pukulan berat dengan punggung tangan seperti ini, tapi sekarang dia punya ritme seperti ini di lapangan. Masih sangat kuat, masih memanfaatkan gerak kaki fleksibelnya, dan kemampuan untuk mengontrol waktu. Menanggapi tekanan mendesak dari kuil yang kosong ini, kami melihat Tongji baru saja membuatnya. Gemetar, pukulan, dan gerakan ini. Dalam kompetisi pertarungan bebas kami, proporsi tinju ini relatif berat. Jadi karena tinju kami, ada lebih banyak proporsi tinju. Jadi kita melihat bahwa Sora hanya melakukan beberapa pemocokan saat menyerang. Pekerjaan yang goyah ini lebih nyaman untuk dilalui dengan berjalan kaki. Bertarung dengan Wang Ziwei dalam jarak menengah dan dekat. Peperangan posisi semacam ini. Oke, ini Wang Ziwei lagi. Seluruh penonton gemetar ke kiri dan ke kanan. Lalu masuk. Dan menurut data, kami melihat pemain Thailand memenangkan kejuaraan Max Muay Thai. Max Muay Thai, padahal di Thailand sekarang ini acara yang sangat lancar. Jadi siapa yang bisa memenangkan kejuaraan ini, kualitasnya pasti luar biasa. Level pemain Thailand ini cukup tinggi. Padahal cara bertarungnya murni Muay Thai. Kami hanya sedang dalam proses permainan pertarungan, membatasi penggunaan serangan siku dan membungkusnya. Namun kita masih bisa melihat candi yang kosong ini, teknik tinju miliknya, dan kombinasi tangan dan kaki ini sangat kuat. Di pertandingan pertama, kami melihat kuil yang kosong setelah naik. Pukulan berat ini menggunakan keterampilan tinju Anda sendiri. Berikan banyak tekanan pada Wang Ziwei. Lalu di game kedua berikutnya,
Mari kita lihat apakah Wang Ziwei bisa. Ini dapat menahan pukulan berat dari kuil yang kosong ini. Ancaman bagi diri Anda sendiri. Kemudian berikan gambaran penuh tentang karakteristik teknis Anda sendiri. Untuk mengendalikan situasi permainan. Persis seperti yang dikatakan Ting Ting tadi. Max Muay Thai ini di Thailand ini. Memang sangat, termasuk yang paling terkenal di dunia. Sebuah permainan murni Thailand. Jika kuil kita kosong, mampu mendapatkan Max Muay Thai, pemenang kompetisi ini. Saya yakin dia pasti sangat kuat. Pembatasan serangan sendi lutut dan siku, dan aspek teknis dari pelukan. Para pemain Muay Thai kami bertarung dalam pertarungan bebas ini. Di antaranya aturan dan ritme permainan ini. Mungkin ada beberapa ketidaknyamanan, tapi karena pemain Muay Thai, saya telah melatih ini sejak saya berusia 7 atau 8 tahun. Mulai permainan. Jadi mereka, bakat bertarungnya relatif tinggi. Jadi tambahkan sedikit, latihan adaptif semacam ini. Jadi untuk aturan pertarungan bebas seperti ini, kemampuan beradaptasi ini, masih sangat mudah beradaptasi. Dan untuk pertarungan berdiri, faktanya, proporsi tinju sangat erat. Ya, kita lihat sekarang, lutut terbang Kongdera yang terus-menerus, masih mengayuh. Kami melihat meskipun Wang Ziwei melakukan beberapa gerakan kaki. Tapi, secara relatif, ini terlihat agak sulit, ya? Tidak ada solusi langsung terhadap kuil yang kosong. Ini adalah serangan yang kuat dan menekan. Bagus, tendangan kanan, serangan lutut terus-menerus. Kedua belah pihak terjerat. Kita melihat kata-kata saling terkait. Ini adalah serangan spontan Wang Ziwei terhadap kuil yang kosong ini. Masih sangat bersemangat. Kekurangan ini, karena setelah petarung Muay Thai masuk ke dalam tubuh, kekuatan pelukan semacam ini, itu untuk mempersiapkan serangan lututnya. Penyangga leher bagus, jadi peluk dan pukul. Bagus sekali menyiapkan serangan lutut. Serang dengan lutut terus-menerus. Ia mempunyai keuntungan yang sangat besar. Jadi kita bisa melihat asal-usul pemain Wang Ziwei Sanda. Setelah mendekat, karena aku tidak mempunyai pengalaman latihan berpelukan seperti ini. Jadi mari kita lihat proses perlindungan lututnya. Ini juga sangat menyakitkan. Oke? Selamat datang kembali. Apalagi keduanya memiliki ciri khas masing-masing dalam hal gaya bermain. Karena petinju Thailand ditransfer dari Muay Thai. Muay Thai disebut Forto. Ini adalah gaya permainan kontak ini. Tapi untuk petinju Sanda kami menyebutnya Sinitan. Ini adalah gaya permainan semi kontak. Petinju Tiongkok sengaja mengontrol jarak tertentu. Ini lebih bermanfaat bagi diri Anda sendiri. Namun petinju Thailand itu terus maju selangkah demi selangkah. Hanya untuk membuat jarak semakin dekat. Dua orang juga berebut jarak. Ya, seorang petarung Muay Thai mencari jarak menengah hingga dekat ini. Serangan dari jarak sejauh itu. Kemudian para pemain Sanda harus menjaga jarak. Sampai pada titik di mana saya harus menjadi baik pada jarak seperti itu. Aku berbalik dan menendang kakiku tadi. Kemudian dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Saat ini aku merasakannya. Secara pribadi, saya pikir berbalik dan menendang kembali. Pada saat ini, berbalik dan tendang ke belakang. Ketika Anda tidak bisa menahan tekanan pihak lain, berbelok dan tendang. Ini indah. Ini adalah penurunan kaki. Melawan lawannya sendiri. Ketika tekanan ofensif kita di lini depan ini relatif tinggi, lakukan tendangan balik. Ini tentang meningkatkan kebugaran fisik seseorang dan menyelesaikan situasi saat ini. Relatif tidak memiliki keuntungan dalam situasi ini. Adalah pilihan yang lebih baik. Oke? Sekarang serangan lutut Kongdera yang terus-menerus. Pukulan lutut kita melihat Wang Ziwei menghadapi pelukan erat dan serangan lutut Kudera. Tampaknya masih belum ada solusi yang baik. Bagaimana dengan permainan ini? Kita melihat ini. Kongdera ini melanjutkan serangan paksa dan menekan di tiang pertama. Penggunaan tinju dan serangan lutut jarak dekat menyebabkan Wang Ziwei banyak tekanan. Meskipun kita tahu bahwa Wang Ziwei adalah pemain Sanda, tapi meski aku juga mencoba memanfaatkan kecepatanku yang fleksibel dan kemampuan untuk memulai dengan cepat dengan satu klik. Namun kami melihat apa yang tampak seperti serangan penghancur tank terhadap kuil yang kosong ini. Efeknya tidak terlalu bagus. Sekarang game ketiga dimulai. Kedua belah pihak terlibat dalam keterikatan yang erat. Saya melihat Kongdera masih menekan dengan keras. Pukulan bahkan Kongdera dari ronde pertama hingga ronde ketiga. Faktanya, menurut saya dialah yang paling mengancam Wang Ziwei. Sebuah teknologi. Oke, langkah cadangan lainnya.
itulah kita melihat Wang Ziwei terjerat dalam pertarungan sengit antara kedua pihak. Kemampuan tubuh untuk melawan berkurang secara signifikan. Saat itulah Kudera menyapu dan menendangnya. Wang Ziwei secara bersamaan menggunakan tangan depannya untuk melawan dengan tinju. Kongdera barusan tergelincir karena ketidakseimbangan pusat gravitasi. Ini seharusnya terjadi ketika kedua belah pihak jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Wang Ziwei berbalik dan berhasil meninju. Kami melihat bahwa Kong Ji mungkin memiliki keunggulan nyata di game pertama dan kedua. Saya merasa bahwa saya mungkin memiliki keuntungan yang telah saya tentukan di dalam hati. Kami melihat game ketiga akan relatif negatif. Satu hal tentang hal ini, menurut saya, mungkin disebabkan oleh penurunan kebugaran fisik. Tapi yang kedua menurut saya adalah karena kuil yang kosong hari ini. Artinya hari ini adalah pertandingan 4 pemain. Pemenang di antara mereka harus memainkan permainan lain. Mungkin untuk menjaga kebugaran fisik untuk pertandingan berikutnya. Ada faktor lain, karena saya lebih sering ke Thailand. Saat menonton kompetisi tinju Thailand lokal dari Muay Thai, dalam Muay Thai level 1 hingga 5, diletakkan di 4 level pertama. Ketika pihak yang menang tahu inilah waktunya untuk memenangkan permainan. Ke level 4, 5 atau paruh kedua level 5. Ini akan memperlambat laju persaingan. Bisa juga dari Thailand sendiri. Pertandingan Muay Thai ini terbentuk, yang konvensional. Salah satu budaya-budaya Muay Thai. Pada akhirnya, saya merasa kemenangan saya sudah pasti. Saya tidak perlu mengikuti Anda lagi. Ini mungkin juga semacam, kami mengatakan kami telah menang. Kita harus penuh belas kasihan dan penyayang. Kami melihat kedua belah pihak berjuang hingga saat ini. Penurunan kebugaran fisik kedua belah pihak, ya? Sebenarnya ada 3 putaran dalam satu permainan. Ini bukan hanya tentang teknologi. Ada juga yang lebih bersifat fisik. Saya pikir itu adalah sebuah strategi, pengaturan taktis, dan distribusi energi fisik. Hal terpenting menurut saya adalah, pada titik ini pada akhirnya, itu tergantung kemauan kedua belah pihak. Siapa yang memiliki kemauan lebih kuat? Oke, game ketiga selesai. Di game ketiga, kedua kubu. Saya dipukuli karena penurunan kebugaran fisik. Pertarungan berlangsung tak seintens game pertama dan kedua. Penyesuaian semacam ini pada jarak menengah dan jauh di kedua sisi. Beberapa penyesuaian. Ada lebih banyak keterikatan termasuk yang dekat. Menurut saya keseluruhan pertandingan hari ini masih sangat seru. Ya, saya bisa memberikannya kepada semua orang. Menurutku ini permainan yang cukup bagus. Kedua kubu saling menyerang setidaknya di 2 game pertama. Dan konversi serangan dan pertahanan ini masih cukup banyak. Dan pemenang hari ini masih harus memainkan permainan lain. Saya rasa ujian bagi mereka juga sangat besar. Halo pemirsa, hari ini adalah pertandingan pertama kami. Masih sangat menarik. Setelah 3 putaran kompetisi. Siapa yang bisa berada di sana? Apakah Anda memenangkan permainan ini? Selanjutnya mari kita perhatikan keputusan wasit. Wasit nomor 1, 29 hingga 29. Wasit nomor 2, 28 hingga 29. Wasit nomor 3 memberi skor 28-29. Wasit nomor 4 memberi skor 28-29. Wasit nomor 5 memberi skor 28-29. Dan pemenang And musuh your biru. winner, the blue